Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, meskipun kami di tempat yang berbeda, tetapi kami punya Allah yang sama, yang hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, hadir di tengah-tengah tempat di mana kami berada saat ini. Dan kami rindu pagi ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami semua. Tolonglah kami, berikan kepada kami hati dan pikiran yang fokus terhadap firman-Mu supaya pagi ini kami dapat mengenal keindahan-Mu Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih Tuhan, bimbinglah kami semua, tuntunlah kami semua dengan firman-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan bagi setiap jemaat Tuhan yang sama-sama kami akan renungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam kasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa semua kita hari ini ada karena kasih dan kemurahan Tuhan. Pagi ini saya mau mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Baik, jika sudah temukan saya akan baca untuk kita semua. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan mengelilingi sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan oleh dosa karena namanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ini. Tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah memberitakan dan menyaksikan Kristus yang bangkit. Saudara, apa yang kita baca tadi merupakan rangkaian khotbah yang disampaikan oleh Petrus tentang siapa itu Yesus, mengenai apa yang Yesus lakukan, mengenai apa yang Yesus kerjakan waktu Dia ada di tengah-tengah dunia. Sehingga apa yang disampaikan oleh Petrus merupakan sebuah berita yang sangat penting bagi para pendengar khotbah Petrus pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara, poin utama dari khotbah yang ingin disampaikan oleh Petrus adalah Allah tidak membedakan orang. Itu poin utamanya yang ia ingin tekankan waktu dia menyampaikan firman Tuhan. Allah mengasihi semua orang. Dalam khotbahnya Petrus menegaskan bagaimana kasih Allah itu dimanifestasikan, ditunjukkan melalui Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Petrus memberikan ciri dalam khotbahnya ini bahwa Allah memperhatikan orang lain, memperhatikan semua orang melalui karya yang Yesus lakukan. Dalam ayat yang ke-38 Petrus berkata bahwa Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai oleh iblis. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu Petrus bilang begini, artinya bahwa kasih Allah itu nyata.
diungkapkan dengan jelas kepada manusia melalui Yesus Kristus. Kasih Allah itu bukan hanya sebuah konsep, tapi jelas dalam perbuatan yang nyata oleh Yesus Kristus. Jadi ketika kita membicarakan tentang kasih Allah itu bukan lagi sebuah konsep, tetapi menjadi sebuah hal yang begitu nyata, terlihat jelas dalam perbuatan yang Yesus lakukan. Dia melakukan perbuatan baik, menolong banyak orang. Kasih Allah bukan lagi sebuah konsep, tetapi ada action yang terlihat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, esensi dan keberadaan Allah itu memang sulit untuk dipahami oleh manusia. Sulit, karena manusia tidak dapat menjangkau Allah itu. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah yang sulit untuk dipahami oleh manusia itu membuat dirinya mudah dikenal, dapat dikenal, dirasakan, dan dialami oleh manusia melalui satu hal, yaitu kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-43, Petrus katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh pengampunan dosa. Artinya apa ini Bapak Ibu Saudara-saudara, waktu Petrus bilang begini? Artinya bahwa kita semua dipandang sama di mata Tuhan. Kita berasal Bapak Ibu dari latar belakang yang berbeda, sifat, karakter yang berbeda, pendidikan yang berbeda, hobi atau kesukaan yang berbeda, warna kulit yang berbeda, sosial ekonomi yang berbeda, suku, adat, budaya yang berbeda. Tetapi semua manusia mempunyai satu masalah yang sama, yaitu dosa. Sehingga Petrus katakan bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus akan beroleh pengampunan dosa. Ini yang ingin disinggung oleh Petrus. Bahwa meskipun kita semua berbeda, tetapi kita semua punya satu masalah yang sama. Yang tidak bisa kita selesaikan, yaitu dosa. Bapak Ibu Saudara-saudara, di mata Allah kita semua adalah manusia yang berdosa. Tetapi di mata yang sama Allah memandang kita begitu berharga. Sehingga untuk satu masalah yang sama, Allah juga sediakan satu jalan keluar. Yaitu penebusan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya secara unik Allah membawa Petrus untuk bertemu dengan Kornelius. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ini kisahnya tentang bagaimana Tuhan itu berbicara kepada seorang perwira tinggi di Romawi, yaitu seorang bernama Kornelius gitu ya. Terus kemudian Tuhan mempertemukan dia dengan Petrus. Bapak Ibu, kalau kita membaca ini ceritanya begitu unik bagaimana Tuhan mempertemukan mereka. Yang satu Kornelius, malaikat datang kemudian bicara bahwa suruh panggil seorang yang bernama Simon Petrus gitu ya. Terus kemudian waktu orang-orang itu hampir tiba bertemu dengan Petrus di saat yang sama, bukan di saat yang sama. Waktu mereka hampir bertemu dengan Petrus, kemudian Tuhan berbicara juga kepada Petrus supaya dia dapat bertemu dengan Kornelius. Bapak Ibu Saudara, ini cara yang unik yang bagaimana Tuhan mempertemukan Petrus dengan Kornelius dan juga semua orang-orang yang ada di rumah Kornelius. Nah, kalau kita membaca ayat sebelumnya, kita melihat ketika Petrus berjumpa dengan mereka, kemudian mereka duduk dengan rapi, bersiap-siap, kemudian mereka bertanya, oke sekarang Tuhan mau sampaikan apa kepada kami melalui kamu? Saudara-saudara, sebelum Petrus berkhotbah, dalam ayat yang ke-34 yang sudah kita baca tadi, Petrus bilang begini. Sebelum dia bicara panjang lebar tentang siapa Yesus, lalu pada awalnya dia bilang begini, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekali lagi Petrus katakan bahwa sesungguhnya aku telah mengerti. Ini kalimat apa Bapak Ibu? Ini adalah sebuah kalimat kesimpulan. Jadi setelah kalau kita membaca mulai dari pasal yang pertama, dari ayat yang pertama gitu ya, kita akan menemukan di ayat yang ke-34 ini kemudian dari seluruh peristiwa yang dilewati oleh Petrus, barulah ayat 34 dia mengambil kesimpulan. Sesungguhnya aku telah mengerti. Oh, aku baru mengerti sekarang bahwa Allah itu tidak membedakan orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah sekian lama Petrus mengikuti Yesus, menyaksikan seluruh perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus,
menyaksikan karya-karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi barulah pada hari itu dia sadar bahwa kepada siapa saja Allah mau menyatakan kasih-Nya, yaitu kepada semua orang. Karena Allah tidak membedakan semua orang. Selama ini dia ikut Yesus, dia nggak sadar akan hal ini. Baru hari itu dia sadar bahwa ternyata Allah tidak membedakan semua orang. Dia mendapatkan kesimpulan itu sendiri setelah dia mengingat-ingat apa yang sudah Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kita melihat sedikit, Petrus adalah orang Yahudi, bukan? Mempunyai cara berpikir yang sama dengan orang-orang Yahudi pada umumnya. Mereka pikir bahwa mereka adalah bangsa pilihan. Benar, mereka adalah bangsa pilihan. Tetapi ada kesalahpahaman mengenai arti dari bangsa pilihan itu. Orang-orang Yahudi salah memahami makna dari bangsa pilihan. Tuhan memilih mereka sebagai sebuah bangsa untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya orang-orang Yahudi yang lainnya, Petrus pun juga memiliki kesalahpahaman mengenai pengertian bangsa pilihan ini. Bapak Ibu, kesalahpahaman mengenai arti bangsanya, bangsa Yahudi itu sebagai bangsa pilihan, membatasi Petrus untuk melihat jangkauan kasih Allah itu. Petrus dan orang-orang Yahudi pada umumnya menganggap bahwa arti bangsa pilihan adalah hanya merekalah bangsa yang dipilih. Hanya merekalah bangsa yang dikasihi oleh Allah. Hanya merekalah, kepada mereka sajalah diberikan hak istimewa. Hanya mereka sajalah yang diperhatikan oleh Allah. Tetapi tidaklah demikian. Barulah Petrus mengerti pada saat itu. Saya baru mengerti. Saya baru mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Saya baru mengerti bahwa Allah itu kasih-Nya tidak hanya kepada bangsaku saja, tetapi kepada semua orang yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, bangsa pilihan itu artinya bahwa Tuhan memilih mereka itu untuk menjadi saluran, menjadi jalan bagi bangsa-bangsa lain supaya dapat datang kepada Allah. Jadi memang Tuhan memilih bangsa Israel gitu ya sebagai alat di tangan Tuhan, sebagai jalan supaya orang bangsa-bangsa lain itu dapat datang kepada Tuhan. Seharusnya demikian pengertiannya. Tetapi ini disalahpahami oleh begitu banyak orang-orang Yahudi, termasuk Petrus. Sehingga hari itu Tuhan ubah cara pandang Petrus tentang bangsa pilihan yang dimaksudkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita lihat bahwa Allah mempertemukan Petrus dan Kornelius sebagai orang-orang serta orang-orang di rumahnya, bukan hanya supaya Petrus dapat menyampaikan kabar baik, Bapak Ibu. Jadi Tuhan mempertemukan Petrus dan Kornelius dengan semua orang-orang yang ada di rumahnya itu, bukan hanya supaya Petrus dapat menyampaikan kabar baik. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan mempertemukan Petrus dengan Kornelius untuk mengubah cara pandang Petrus terhadap orang-orang yang bukan Yahudi, terhadap bangsa-bangsa yang lain. Petrus berulang kali menggunakan kata saksi dalam bacaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ia adalah salah satu saksi yang hidup bersama-sama dengan Kristus. Ya kan, makanya dia pakai istilah kami telah makan, minum bersama-sama dengan Dia. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri dan mengalami bagaimana perjalanannya bersama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa maksud Petrus di balik kalimat ini? Di balik kata yang dia gunakan yaitu kata saksi. Bapak Ibu Saudara-saudara, maksud Petrus di balik kalimatnya ini adalah bahwa ia bersyukur, ia jadi orang pilihan. Ia bersyukur dipilih untuk menyaksikan dengan matanya, mengalami dengan seluruh hidupnya karya yang Yesus lakukan. Dia bersyukur karena dia dipilih oleh Tuhan itu untuk melihat seluruh perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Dia bersyukur dia dipilih oleh Tuhan itu untuk mengenal Yesus secara pribadi. Dia bersyukur untuk hal itu. Tetapi barulah di hari itu ia sadar bahwa tujuan Tuhan memilih dirinya
sebagai saksi pada saat itu supaya orang lain melalui dirinya, orang lain atau bangsa-bangsa lain juga dapat dibawa kepada Tuhan. Lalu kemudian kita lihat bahwa melalui perkataan-perkataan Petrus ini, melalui khotbah Petrus ini, Allah menyentuh hati setiap orang yang ada di situ sehingga mereka menjadi percaya kepada Yesus. Pada akhirnya cara pandang Petrus yang diubah oleh Allah membuat dia dapat melihat jauh mengenai makna kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia. Dia tidak hanya melihat kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia untuk menebus dosanya secara pribadi, tetapi dia dapat melihat bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia juga untuk menebus manusia yang berdosa, untuk menebus setiap orang yang berdosa di tengah-tengah dunia ini, termasuk Anda dan saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Pada akhirnya cara pandang Petrus ini membuat dia melihat dengan berbeda orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia melihat dengan berbeda cara Cornelius dan juga orang-orang yang ada pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang Yahudi membenci orang-orang Samaria, Tuhan Yesus malah menunjukkan teladan dengan memperhatikan orang Samaria. Gitu ya, kita bisa melihat contohnya waktu Yesus memperhatikan seorang perempuan Samaria. Ketika orang-orang Yahudi membenci bangsa Romawi karena mereka menjajah bangsa Israel, Yesus mengajarkan para muridnya untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu Petrus mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerti. Petrus seakan-akan mengingat kembali bagaimana teladan yang Yesus tunjukkan. Kehidupan Yesus itu telah menjadi inspirasi bagi hidup dan pelayanan Petrus saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Saya mau mengajak kita untuk berefleksi hal yang sama. Sebagaimana Petrus juga yang telah memaknai dengan benar dirinya sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan bagi hidupnya. Saudara-saudara, saya percaya bahwa setiap kita juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menyaksikan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita hari ini adalah memberitakan dan menyaksikan Kristus yang bangkit. Memberitakan dan menyaksikan Kristus yang bangkit. Ya, Bapak Ibu, jujur saja deh. Mungkin ada sebagian di antara kita ada yang merasa bahwa tema ini terlalu klise. Tidak terlalu menarik untuk dibicarakan. Dari temanya saja kita sudah tahu mungkin isi khotbahnya apa. Memberitakan dan menyaksikan Kristus yang bangkit. Oh, jadi hari ini khotbahnya kita disuruh untuk menceritakan, menyaksikan Kristus yang sudah bangkit itu. Oke, ganti channel. Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi saya mau katakan begini. Tahukah Anda bahwa setelah kebangkitan Yesus, mulai dari Kisah Para Rasul sampai Wahyu, ada satu tema yang diulang-ulang terus. Yaitu beritakan, ceritakan, saksikan kepada orang lain tentang kebangkitan Kristus. Ceritakan, beritakan, saksikan kepada orang lain betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ini sebagai tema yang terus diulang-ulang mulai dari setelah Yesus bangkit sampai dengan kitab Wahyu itu. Sehingga Bapak Ibu dikasihi Tuhan, memberitakan dan menyaksikan Kristus yang bangkit itu harusnya menjadi tema utama dalam hidup kita. Bapak Ibu. Kalau kita mengabaikan hal ini, kalau kita menganggap ini biasa, bosen lah dengar kayak begini terus, menyaksikan, memberitakan Yesus yang dibangkitkan. Izinkan saya mengingatkan kita sekali lagi hari ini, bahwa ini harus menjadi tema utama dalam hidup kita. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kalau ini enggak jadi tema utama dalam hidup kita, menyaksikan, memberitakan Kristus yang bangkit itu, maka saya juga khawatir, Kristus yang mana yang sedang kita ikuti? Yesus yang mana yang sedang kita ikuti? Jika kita menyebut diri sebagai pengikut Yesus, maka kehidupan Yesus haruslah menjadi inspirasi
bagi seluruh perjalanan hidup kita, bukan? Jika Yesus benar-benar menjadi inspirasi atau teladan bagi hidup kita, maka saya yakin tema ini bukan lagi sekedar sebuah tema khotbah ibadah minggu, tetapi menjadi sebuah gaya hidup kita. Apapun yang akan kita lakukan, selalu ada dalam satu frame yang sama. Apapun yang mau saya katakan, selalu ada dalam satu frame yang sama. Yaitu bahwa hidup saya dan Anda itu adalah etalase Kristus bagi orang lain. Orang lain dapat melihat Yesus itu melalui hidup Anda dan saya. Jadi memang harus demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara. Memberitakan dan menyaksikan kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit itu adalah merupakan tema utama hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau Kristus itu menjadi inspirasi bagi kita, apa yang harus kita lihat sebagai inspirasi darinya bagi kita? Bapak Ibu, Allah tidak membedakan orang. Kita semua sama di mata Tuhan. Sama-sama berdosa, tetapi sama-sama berharga di matanya. Lalu sama-sama juga diberikan jalan keluar yang sama, yaitu Kristus yang tersalib. Tetapi anehnya, kita selalu membeda-bedakan orang, bukan Bapak Ibu? Kita seringkali membatasi diri hanya pada orang-orang tertentu yang kita anggap pantas. Saya yakin kita semua pernah disakiti, dikecewakan oleh orang lain. Lalu kemudian kita menganggap bahwa orang tersebut tidak pantas menerima pengampunan daripada kita. Tidak pantas untuk kita perlakukan baik. Saudara-saudara, bukankah kita juga sebenarnya tidak pantas menerima kemurahan hati Allah? Tetapi kasih Allah melampaui ukuran kepantasan manusia. Yang menurut kita pantas, tapi belum tentu menurut Allah itu tidak pantas. Saudara, Ia menunjukkan kasih-Nya yang nyata bagi kita melalui Kristus. Maka memberitakan atau menyaksikan Yesus yang mati dan kemudian bangkit tidak harus hanya secara verbal, Bapak Ibu. Tetapi dapat terefleksi melalui bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Saudara, kita melihat bahwa seringkali banyak sekali bahkan belakangan ini muncul banyak sekali sentimen terhadap ras tertentu, agama tertentu, warna kulit, suku dan lain-lain. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita juga berlaku demikian. Seringkali kesadaran kita akan nilai budaya, status, kedudukan, itu jauh lebih penting daripada nilai-nilai firman Tuhan. Seringkali kesadaran kita terhadap nilai-nilai budaya, status dan kedudukan tersebut itu menjadi patokan utama bagi kita. Apakah orang ini pantas diterima atau tidak? Apakah orang ini pantas untuk diperlakukan dengan tepat, dengan baik atau tidak? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Masalahnya adalah kita tidak mudah bukan menerima sebuah perbedaan. Seringkali muncul konflik karena kita berharap bahkan memaksa orang lain untuk sama dengan kita. Kita lupa bahwa secara unik Tuhan menciptakan kita dan menaruh keunikan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu, apa itu unik? Kita suka bicara tentang keunikan, tapi apa itu unik? Unik itu artinya Bapak Ibu, apa yang ada pada saya belum tentu ada pada Anda. Demikian sebaliknya. Apa yang menjadi kelebihan saya belum tentu menjadi kelebihan Anda. Dan apa yang menjadi kekurangan saya belum tentu merupakan kekurangan Anda. Maksud saya adalah, cuma ada satu orang seperti Anda di dunia ini. Cuma ada satu Michael yang ada di dunia ini. Nggak ada yang lain. Tuhan begitu unik menciptakan Anda dan saya. Keunikan itu Tuhan berikan, Tuhan ciptakan, Tuhan taruh dalam hidup kita. Supaya Anda dan saya menyadari bahwa Ia mengasihi dan menerima kita apa adanya. Saudara-saudara, dan untuk satu orang yang unik seperti Anda dan saya inilah Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara-saudara,
Mungkin Anda sudah pernah dengar ilustrasi ini, tapi saya ingin sampaikan sekali lagi mengingatkan kita. Tahukah Anda bahwa mengapa Tuhan menciptakan ada sela-sela di antara jari kita? Ya, mengapa? Supaya ada yang mengisinya. Ya kan, sela-sela di sela-sela jari kita, supaya ada yang mengisinya. Ada sela-sela jari supaya Anda dapat menggandeng orang lain yang membutuhkan kehadiran Anda, begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Kristus yang bangkit itu dapat disaksikan melalui cara kita memperlakukan orang lain. Kristus yang bangkit itu dapat disaksikan melalui penerimaan kita terhadap orang lain. Bukan karena dia baik terhadap kita, bukan karena dia satu suku dengan kita, bukan karena dia satu status dengan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan soal seberapa lebar tangan kita untuk menjangkau berapa banyak orang. Bukan soal apa sih yang dapat saya lakukan bagi orang lain. Tetapi soal tekad untuk memperhatikan dan menerima orang lain seperti Kristus yang telah melakukannya lebih dahulu bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Petrus pada akhirnya barulah dia mengerti bahwa Allah itu mengasihi semua orang. Bapak Ibu, coba kita berefleksi terhadap hidup kita. Berapa lama sih kita sudah jadi orang Kristen? Berapa lama sih kita sudah percaya kepada Yesus? Tapi belum mengerti jugakah kita bahwa orang-orang yang di sekeliling kita juga membutuhkan Yesus? Belum mengerti jugakah kita bahwa orang-orang yang ada di sekeliling kita juga membutuhkan perhatian kita? Belum mengerti jugakah kita bahwa Allah juga mengasihi mereka seperti mengasihi kita? Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua bersama-sama untuk membuka mata kita lebar-lebar. Mata kita tidak hanya tertuju pada diri sendiri, pada keluarga kita saja, tapi ada begitu banyak orang yang membutuhkan kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkinkah kita juga mau menyediakan waktu mendengarkan keluhan orang lain, pergumulan orang lain? Mungkinkah kita mau membuka dompet kita dan memberikan apa yang orang lain butuhkan? Mungkinkah bagi kita juga ketika di tempat pekerjaan ada satu orang yang terkucilkan, tidak ada yang bersahabat dengan dia, mungkinkah kita mau berkawan dengan orang tersebut? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau mau ditanya apa yang harus saya lakukan, saya pikir Bapak Ibu, semua kita mengerti dan tahu apa yang harus kita lakukan. Yang baiknya bagaimana untuk orang lain. Tetapi masalahnya adalah seringkali tekad itu yang kita nggak punya. Sehingga pagi ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berharap melalui firman Tuhan ini seperti cara pandang Petrus yang diubah oleh Tuhan. Untuk dia mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang lain. Bahwa Kristus itu yang telah bangkit itu harus disaksikan melalui penerimaan terhadap orang lain. Saya percaya bahwa dan harapan saya bahwa kiranya firman Tuhan ini juga menolong kita supaya cara pandang kita terhadap orang lain juga berubah. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menolong kita dan merupakan koreksi bagi kita semua, evaluasi bagi kita semua. Seringkali kita justru yang membangun tembok sehingga orang lain tidak mau mengenal Kristus. Seringkali kehidupan kita sendirilah yang menjadi penghalang bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita sekalian, Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengubah cara pandang Petrus. Bahwa Engkau mengasihi bukan hanya dirinya, Engkau bukan hanya mengasihi bangsa Israel, tapi Engkau mengasihi semua orang. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu yang menjangkau semua orang itu, kami ada di dalamnya. Kami termasuk dalam bagian itu. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur kepada Allah yang telah menunjukkan kasih dengan limpahnya bagi kami. Sehingga hari ini kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kiranya kebaikan yang Tuhan anugerahkan kepada kami juga boleh dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya melalui hidup kami, melalui teladan yang kami tunjukkan, dapat juga menolong orang lain untuk datang kepada Tuhan. Pakailah apa yang ada pada kami ya Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan. Kecukupan yang Tuhan anugerahkan. Kesehatan yang Tuhan berikan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan berikan semua itu kepada kami bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk dibagikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga dapat menikmati dan mencicipi kasih karunia Allah yang besar itu dalam hidup mereka. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menyimpan ini bagi diri kami sendiri. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Pagi ini Tuhan, dengan rasa syukur kami naikkan kepadamu untuk segala perhatian, kasih dan kemurahan-Mu bagi setiap jemaat Tuhan GKBI sampai dengan hari ini. Melalui berbagai macam pergumulan, kesulitan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau telah menyertai kami. Sehingga kami sungguh-sungguh pagi hari ini mendoakan setiap jemaat yang hari ini mungkin entah ada dalam berbagai pergumulan yang belum juga selesai. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan rumah tangganya, yang bergumul dengan kesehatannya, sakit penyakit, yang bergumul dengan masa depan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami sungguh percaya kami punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang sanggup untuk menyediakan jalan keluar bagi setiap kami. Biarlah pagi ini hati kami dikuatkan oleh Tuhan, diberikan pengharapan untuk tetap percaya bahwa pada waktunya Tuhan Engkau akan menyelesaikan pergumulan kami. Engkau akan mengulurkan tangan-Mu, menyelesaikan setiap masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk Bapak Ibu Saudara yang Tuhan berkenan tambahkan setahun usia dalam minggu ini. Baik bagi Bapak Vicky Anwar, Bapak Wongso Sutomo, Bapak Richard Adrianto Utomo, Ibu Rita, Adik Briel Casey Saputra, Ibu Lo Nyatli, dan Bapak Charles Bunaidi. Terima kasih Tuhan. Kami doakan mereka, biarlah di usia yang bertambah ini mereka semakin memaknai kebaikan Tuhan, memaknai anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka boleh jalani hari-hari yang ada di depan dengan penuh tanggung jawab, penuh rasa syukur di hadapan Tuhan. Kami doakan mereka, kiranya Tuhan juga menjawab setiap yang menjadi pergumulan, kesulitan mereka. Biarlah tahun ini menjadi tahun rahmat Tuhan bagi mereka, di mana mereka boleh melihat bagaimana Tuhan mengerjakan dan menyelesaikan satu persatu apapun yang mereka gumulkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu dan kami juga menyerahkan pergumulan bangsa kami ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi bangsa kami di tengah-tengah pergumulan ekonomi, sosial, politik, bahkan juga kondisi kesehatan di tengah-tengah bangsa kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa semuanya ada dalam kendali tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemerintah supaya Tuhan berikan hikmat supaya dapat mengelola bangsa kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seluruh doa kami, permintaan kami kepada Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau akan mendengar dan juga menjawab jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.